Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan tentang cara bertanam hidroponik sistem DLT menggunakan botol bekas. Ya, saudara-saudara sekalian, teman-teman sekalian, bertanam dengan hidroponik kali ini adalah bertujuan untuk mengisi kekosongan di saat pandemi karena wabah ini sudah cukup lama, sehingga membuat kesibukan di rumah salah satunya adalah dengan bertanam hidroponik untuk mengisi selama kekosongan di rumah. Yang kedua yaitu adalah memanfaatkan lahan yang ada di sekitar rumah agar lebih bermanfaat. Ini lahan di samping rumah ya, jadi ada sedikit lahan untuk bertanam hidroponik. Dan yang ketiga adalah menyalurkan hobi. Memang sejak lama sudah ingin menyalurkan hobi bertanam, namun tidak sempat-sempat. Spesifikasi dari hidroponik saya ini adalah itu menggunakan botol bekas yang saya sambung dengan menggunakan lem bakar ya, lem plastik. Tentunya harus rapat, dan botol plastik ini kita cat ya supaya tidak terkena sinar matahari langsung sehingga menyebabkan lumut yang nanti bisa merugikan tumbuhannya. Kemudian spesifikasi selanjutnya adalah pipa paralon sekitar 1 inci ini, pipa paralon, dan selang PE ini selang untuk mengalirkan airnya, dan menggunakan untuk pompa airnya saya menggunakan pompa DC sekitar 12 volt dengan daya 4,2 watt. Ini pompa DC-nya. Kalau pompa DC pastinya untuk dihubungkan ke tegangan tinggi harus menggunakan adaptor. Di sini saya juga melengkapi dengan timer. Jadi untuk nyalanya itu tidak menyala terus, tapi saya nyalakan setiap 2 jam sehari 3 kali, berarti sekitar 6 jam, yaitu antara jam 8 sampai jam 10, jam 12 sampai jam 2, jam 3 sampai jam 5. Terus untuk penahannya ini kita menggunakan kayu, ada banyak di toko bangunan ini ya. Kemudian selanjutnya yaitu untuk hidroponik ini kita menggunakan sistem DFT, Deep Flow Teknik, yaitu ada genangannya. Jadi air mengalir ada genangannya di sini, seperti di sini. Air mengalir di sini ada genangannya, sehingga ketika kelebihan dari sistem DFT ini, ketika pompa mati itu masih tumbuhan bisa menyerap air ya. Mungkin itu ya. Di sini tanaman yang saya tanam adalah tanaman sawi pakcoy yang berumur 42 hari. Ya, nampak mungkin hijau-hijau ya, hijau-hijau segar,
dan tentunya tidak terlepas dari hama. Nah, ini memang belum saya beri semacam obat atau semacam pestisida. Ini saya biarkan dulu. Saya ingin mencoba sampai sejauh mana. Ya, faktornya banyak sih. Memang di sini dekat dengan kebun milik tetangga, sehingga ini bisa menyebabkan hewannya itu bisa ke sini sehingga memakan sayuran di sini. Salah satunya itu nanti akan saya jelaskan YouTube selanjutnya, video selanjutnya. Nah, adapun dari kelebihan dan kekurangan hidroponik yang saya tanam di pekarangan rumah ini ya, di samping rumah ini adalah kelebihannya jelas ini tanpa tanahnya, sehingga tidak repot untuk mencari tanah. Jadi di sini saya sebenarnya adalah memanfaatkan air sumur, jadi supaya bisa lebih bermanfaat. Kalau PDAM mungkin airnya kurang bisa digunakan ya, karena banyak campur-campurannya. Tapi kalau air sumur kita bebas untuk digunakan, walaupun mungkin nilai ppm-nya sangat mungkin tinggi, sekitar 300 ppm. Kemudian saya juga ada yang kurang, saya juga untuk tandon airnya ini saya menggunakan ember bekas cat, ini sekitar 20 kilo. Ini sebagai nutrisi untuk mengalirkan nutrisi atau pupuk ke tanaman hidroponik saya ya. Kemudian salah satu kelebihan juga adalah tidak bisa menyiram, pastinya ya, karena ini sudah menggunakan nutrisi, dan pasti juga tidak menggunakan lahan yang luas. Cukup berapa ini, lahan berapa yang sangat sempit ini bisa dimanfaatkan ya. Ini kelebihannya. Untuk kekurangannya yang saya tanam sayur di sini mungkin sinar hanya sekitar 3-4 jam. Ya, saya lanjutkan kembali. Sinar tidak bisa lebih di sini ya, sehingga bisa mempengaruhi sayur kurang maksimal. Kemudian tidak ada naungan, tidak ada penutup ya. Biasanya kalau hidroponik yang sesungguhnya kan ada semacam greenhouse atau penutup di atasnya, sehingga bisa menahan panasnya matahari. Karena sesungguhnya yang dibutuhkan hidroponik ini adalah sinarnya, bukan panasnya. Kalau kena panas ini biasanya layu untuk tumbuhannya ya. Demikianlah penjelasan tentang hidroponik saya. Semoga ini bisa bermanfaat, dan jangan lupa klik like and subscribe serta komen dan sharingnya. Terima kasih, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.